فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimat, ma'asyiral muslimat, ibu-ibu, saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga tidak ada satupun daripada kita yang bisa menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap apa yang kalian minta, setiap apa yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian hendak menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Akan tetapi manusia sangatlah berbuat zalim. Akan tetapi manusia sangatlah ingkar. Dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua apa yang dia miliki sekarang ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tahan, maka seluruh manusia tidak akan bisa untuk kemudian memberikan kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menahannya, walaupun seluruh manusia berkumpul untuk memberikan, untuk katakanlah berusaha untuk menyembuhkan, maka tidak akan ada yang bisa kecuali bila mana itu sudah diberikan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tidak ada yang bisa untuk kemudian menahannya, tidak ada yang bisa untuk kemudian menghalanginya. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at.
Ma'asyiral muslimat, kaum muslimat, al-ummahat wal akhawat, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di pasal yang ke-9 berkaitan tentang hukum-hukum seputar pernikahan. Pembahasan yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini adalah istiratul waliyyi fi tazwijil mar'ah. Dipersyaratkannya adanya wali di dalam pernikahan seorang perempuan untuk menikahkan seorang perempuan. Berkata penulis hafizahullah taala wa ghafara lahu wa li asatidatina wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, mengampuni beliau, demikian pula guru-guru kita, kedua orang tua kita, demikian pula kaum mukminin wal mukminat. Berkata beliau hafizahullahu taala, laisa ma'na i'ta'il mar'ati haqqa ikhtiyari zawjil munasib laha itlaqul inan laha fi an tatazawwaj man sya'at. Bukanlah makna memberikan kepada seorang perempuan hak untuk memilih. Dia memiliki hak tersebut, mau atau tidak mau. Dia memiliki hak untuk memilih az-zawj al-munasib, seorang suami yang cocok, seorang suami yang tepat. Bukanlah maknanya melepaskan begitu saja, membiarkannya untuk menikah dengan yang dia kehendaki. Tidak melepaskan, tidak membebaskan begitu saja untuk kemudian menikah dengan yang dia inginkan. Walau kana fi dzalika dhararun ala aqaribiha wa usratiha. Yang mana hal itu akhirnya bisa menimbulkan dampak negatif, dampak buruk atas karib kerabatnya ataupun keluarganya. Tidak kemudian dibiarkan begitu saja dia memilih laki-laki yang dia kehendaki. Wa innama hiya marbutatun biwali. Akan tetapi seorang perempuan itu marbutah, terikat dengan walinya. Terikat dengan walinya, itulah walinya yang kelak akan menikahkannya, meridhoi pernikahan tersebut. Marbutah biwali, dia terikat dengan walinya. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjadi pribadi yang saleh, yang salehah, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Pandangannya, arahannya itu dibutuhkan. Ya. Tatkala mungkin putra kita nanti menjadi seorang suami, memiliki anak, menjadi wali, dia haruslah kemudian memiliki agama yang baik. Memang dia pilihkan laki-laki yang tepat untuk putrinya, atau katakanlah dia memiliki anak laki-laki, dia telah menyiapkan anak laki-laki yang tepat. Atau dia memiliki putri, anak kita kelak, cucu kita, perempuan itu, ya. Akhirnya bapaknya memang memilihkan laki-laki yang tepat, ya. Memilihkan laki-laki yang tepat, ya, untuk putrinya tersebut. Kebaikan yang dimiliki oleh masing-masing pribadi, ya, akan menular, ya. Wa inna ma hiya marbutah biwali, terikat dengan walinya.
Bagaimana kalau kemudian kita menyiapkan putra kita itu akhirnya Masya Allah menjadi laki-laki yang saleh, akhirnya menjadi seorang wali. Pandangan-pandangannya itu dibutuhkan oleh putrinya tersebut. Marbutah biwali. Dan seterusnya. Nanti kepada cicitnya, nanti seterusnya. Yushrifu ala ikhtiyariha. Wali tersebut mengawasi yang dipilih oleh putrinya tersebut, atau yang dipilih oleh, ya pokoknya yang mana dia itu adalah menjadi walinya. Katakanlah cucu perempuannya, karena dia sebagai seorang kakek bisa menjadi seorang wali, ya, bisa menjadi seorang wali. Ataupun bahkan putranya bisa menjadi wali untuk ibunya tersebut, ya. Yusrifu ala ikhtiyariha. Wali tersebut memperhatikan, mengawasi siapakah yang dipilih olehnya. Wa yursiduha fi amriha, senantiasa membimbing, ya. Ini adalah laki-laki yang bagus, ya, akhlaknya, agamanya, ataupun mengarahkan karena ternyata yang dipilih oleh putrinya tersebut adalah tidak bagus agamanya, tidak baik akhlaknya. Wa yatawalla aqda tazwijiha, dan akhirnya wali tersebut bertindak mengakadkan, menikahkannya. Fala ta'qid li nafsiha, maka seorang perempuan tidaklah boleh untuk kemudian mengakadkan dirinya sendiri, dia menikahkan dirinya sendiri. Seperti yang kita ketahui, hal itu adalah tidak diperbolehkan. Fa in aqadat li nafsiha fa aqduha batilun, bila mana dia kemudian mengakad dirinya sendiri, dia nikahkan dirinya sendiri, maka akadnya adalah akad yang batil. Hal itu adalah sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab sunnah dari hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyumam ra'atin nakahat nafsaha, perempuan mana saja menikahkan dirinya bighairi idni waliyiha, tanpa seizin walinya, fanikahuha batilun, maka pernikahannya itu adalah pernikahan yang batil. Fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, maka nikahnya itu adalah nikah yang batil, maka nikahnya itu adalah nikah yang batil. Hadisun hasanun, kata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan di dalam 4 sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Abi Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, di dalam 4 kitab sunan disebutkan Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada pernikahan dinafikan, ditiadakan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang namanya pernikahan kecuali dengan adanya wali. Maka beliau hafizahullah ta'ala kemudian melanjutkan, dalal haditsani wa ma jaa bi ma'nahuma, kedua hadis tersebut itu menunjukkan annahu la yasihu nikahu illa biwali, tidaklah sah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Li'annal asla fin nafyu sihah, karena hukum asal pada penafian dinafikan oleh Nabi SAW, tidak ada pernikahan. Demikian kata Nabi SAW. Hukum asal pada penafian itu adalah menafikan keabsahannya, menafikan akan kesahannya, enggak sah. Karena Nabi SAW menafikan la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Wa qala Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, al-amal alaihi inda ahlil ilmi
itulah yang diamalkan, yang dipraktekkan oleh ahli ilmu. Minhum diantaranya Umar, Ali, Ibn Abbas, Abu Hurairah dan yang selain daripada mereka. Demikian pula ini yang diriwayatkan dari para fuqaha, ahli fikih, dari kalangan tabi'in, murid para sahabat, yang mana mereka berjumpa, belajar dengan para sahabat, annahum qalu, bahwasanya mereka mengatakan, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, dan itulah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, demikian pula Ishaq. Silahkan merujuk melihat kepada kitab Al-Mughni, ya. Itulah jamaah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang dipersyaratkannya adanya wali di dalam pernikahan untuk menikahkan seorang perempuan. Dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan yang wajib adalah bahwa pernikahan harus diurus oleh wali yang paling dekat. Wali yang paling dekat kekerabatannya dengan perempuan tersebut. Wali yang paling dekat kekerabatannya dengan si perempuan. Kemudian bila mana tidak ada, barulah berpindah ke yang lebih jauh. Inilah pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat para ulama. Maka urutannya adalah ayah, kemudian kakek, lalu anak laki-laki, kemudian saudara kandung laki-laki, lalu saudara laki-laki seayah. Setelah itu barulah kerabat yang lebih jauh, seperti anak saudara kandung laki-laki, keponakannya, anak saudara laki-laki seayah, keponakan tapi dari saudara seayah. Barulah kemudian paman kandung, barulah kemudian pamannya, setelah saudaranya, setelah anaknya, barulah paman kandungnya, barulah paman seayahnya. Urutannya sama seperti urutan ahli waris. Pendapat ini yang lebih kuat, karena hubungan kekerabatan itu melahirkan rasa kasih sayang terhadap si perempuan dan perhatian yang semakin besar terhadap kebaikan urusannya, terhadap kemaslahatannya. Maka wali yang paling dekat itulah yang lebih layak untuk menjadi wali, untuk yang nanti akan menikahkan si perempuan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali, tidaklah sah pernikahan itu tanpa wali. Semakin dekat seorang wali, maka semakin besar pula perhatiannya terhadap perempuan tersebut. Semakin besar keinginan untuk menjaga kemaslahatannya, untuk tidak memberikan madarat, dampak negatif kepadanya. Maka tidak pantas baginya atau bagi orang yang lain untuk kemudian menyelisih ketentuan ini, ketentuan yang ada di dalam agama ini. Tidak boleh ditulis surat kuasa untuk wali yang lebih jauh, sementara wali yang lebih dekat itu ada. Seperti dalam kasus seorang perempuan yang menuliskan kuasa wali kepada saudaranya, padahal dia memiliki anak laki-laki. Maka anak laki-laki lebih berhak untuk kemudian menjadi wali daripada saudara laki-lakinya, menurut pendapat yang lebih kuat. Tadi telah kita sebutkan ayahnya, kakeknya, kemudian anak laki-lakinya, barulah kemudian saudaranya, anak saudaranya, pamannya. Namun jika akad nikah sudah terlanjur dilakukan,
dengan wali yang lebih jauh, ya, akad dilakukan dengan wali yang lebih jauh. Katakanlah dengan pamannya padahal saudaranya ada, atau tadi dengan saudaranya padahal anaknya ada. Jika akad nikah sudah terlanjur dilakukan dengan wali yang lebih jauh, maka sebaiknya akad tersebut itu diperbarui, diulang lagi dengan wali yang lebih dekat, agar keluar dari perselisihan pendapat yang ada di kalangan ulama. Karena ini perkara yang besar, ada di baliknya, ya tidak berhenti nanti. Kalau semuanya memiliki keturunan, ya, berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, mungkin bahkan ribuan tahun. Bagaimana kemudian hal itu tidak dipedulikan atau diabaikan? Ya. Maka beliau Syekh bin Baz menasihati untuk kemudian diulang, diperbarui agar jelas pernikahan tersebut tidak berdasarkan syak, keraguan-raguan. Sebagian ulama memang berpendapat bahwa semua kerabat laki-laki dari jalur ayah sah menjadi wali, baik saudara laki-laki, anak maupun paman. Akan tetapi yang lebih utama seharusnya dilakukan adalah mendahulukan wali yang paling dekat. Maka dalam kasus seorang perempuan yang dinikahkan oleh saudaranya seayah, padahal dia itu memiliki anak laki-laki, akadnya sebaiknya diperbarui dengan wali anaknya langsung, atau anaknya memang memberikan kuasa, anaknya sudah memberikan kuasa melalui kuasa dari anaknya tersebut, anaknya sudah diberitahu, anaknya sudah memberikan kuasa kepada pamannya tersebut. Ini berkaitan tentang adanya wali yang lebih dekat, sedangkan yang menikahkannya adalah wali yang lebih jauh. Kecuali jika anaknya telah merelakan memberikan izin kepada pamannya untuk menjadi wali, maka hal itu tidaklah mengapa. Memberikan izin kepada saudara ibunya tersebut, maka itu tidaklah mengapa. Jika wali yang lebih dekat mengizinkan wali yang lebih jauh untuk mewakilinya, maka tidak ada masalah, sudah mengizinkan. Tetapi jika akad dilakukan tanpa izin, tanpa persetujuan wali yang lebih dekat, maka itu tidaklah sah. Haruslah wali yang lebih dekat itu yang menikahkan. Jika sudah terlanjur akad dengan wali yang lebih jauh, maka akad itu sebaiknya diperbarui dengan wali yang lebih dekat demi keluar dari perselisihan pendapat para ulama. Untuk keluar dari perselisihan tersebut, agar apa yang dilakukan itu di atas keyakinan dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam urusan kehormatan perempuan. Itu perkara besar. Ada di baliknya nanti anak-anak. Bagaimana kalau kemudian pernikahan itu dibangun ataupun dilakukan di atas hal yang meragukan, tidak di atas fondasi yang demikian kokoh. Ada anak-anaknya kelak, ada cucu-cucunya kelak, sedangkan masih diperselisihkan hubungan kedua orang tuanya tersebut, ataupun hubungan kakek neneknya tersebut. Ini adalah perkara yang besar, bentuk kehati-hatian dalam urusan kehormatan seorang perempuan. Karena urusan kehormatan adalah urusan yang demikian agung, maka wajib benar-benar berhati-hati dalam segala hal yang terkait dengannya. Termasuk di dalamnya adalah memastikan akad pernikahan dilakukan oleh wali yang paling dekat, bukan wali yang lebih jauh. Jika ternyata akad dilakukan oleh wali yang lebih jauh, maka akad tersebut haruslah diperbarui dengan wali yang lebih dekat, supaya status pernikahan perempuan itu benar-benar sah. Memang dia adalah halal bagi suaminya tanpa ada kerugian sedikit pun, tanpa ada kerugian, tanpa ada keraguan secuil pun. Memang benar-benar dibangun di atas dasar keyakinan 100% akan hubungan suami istri tersebut, laki-laki dan perempuan tersebut, ya. Jadi
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang demikian besar, ya. Perkara yang demikian besar. Ada di baliknya bukan selesai 1 hari 2 hari. Ada di baliknya itu puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Ada di baliknya itu manusia-manusia yang mungkin berjumlah puluhan ataupun ratusan. Karena hubungan laki-laki dan perempuan tersebut, maka hendaknya dibangun di atas dasar keyakinan 100% kalau hubungan mereka itu adalah hubungan yang dihalalkan, hubungan yang diperbolehkan, hubungan yang sah, yang laki-laki menjadi suami, yang perempuan menjadi istrinya yang sah. Karena kemarin ada pertanyaan yang seperti itu, ya. Keluarganya tidak mengetahui dan kemudian hakimlah yang menikahkan. Tentunya hal tersebut adalah tidak diperbolehkan. Bagaimana keluarganya tidak mengetahuinya? Hakim adalah wali yang tidak memiliki wali. Seperti kata Nabi SAW, As-Sultan wali liman la waliyalah. Sultan, hakim, ya, kalau di tingkat kecamatan KUA itu adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Sedangkan dia masih memiliki wali, diketahui wali-walinya, maka tidaklah diperbolehkan untuk kemudian nikah dengan dinikahkan oleh wali hakim. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya tentang hukmu darbin nisa'i lidduh min ajli i'lani nikah. Hukum perempuan memukul rebana untuk mengumumkan pernikahan. Beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, yustahabbu dharbun nisa'i lidduh. Itu adalah perkara yang mustahab, dicintai seorang perempuan ataupun kaum perempuan itu menabuh ad-duf, rebana, ya. Rebana bukan gendang. Nanti akan kita jelaskan rebana tersebut. Tidak ada lonceng. Rebana, murni rebana. Hatta yu'raf an-nikah. Apakah hikmahnya? Agar diketahui kalau itu sedang dilangsungkan pernikahan. Wa yustahar, tersebarlah pernikahan kedua insan tersebut. Wa yakunu dzalika baina nisa'i khassah, dan hal itu adalah di ruang lingkup kaum perempuan, di tengah-tengah kaum perempuan. Bukan kemudian seorang perempuan ataupun beberapa perempuan memukul rebana menabuhnya di hadapan kaum laki-laki, tentunya tidak. Yakunu dzalika baina nisa'i khassah, itu di ruang lingkup perempuan. Sekitarnya yang ada di tengah-tengah mereka adalah kaum perempuan. Wala yakunu mashuban bimusiki, tidaklah kemudian diiringi dengan musik. Tidak diiringi dengan musik. Wala bi'alati lahwin, tidak pula dengan instrumennya, ya. Mungkin gitar, seruling, ya. Tidaklah dengan hal-hal tersebut. Wala aswat mutribat, apalagi suara-suara biduan, wa na'udzubillah. Wala ba'sa bi insyadin nisa'i asyir, tidak mengapa untuk kemudian kaum perempuan itu menyampaikan syair-syair, puisi, bihadil munasabah, pada perayaan ini, pernikahan, ataupun katakanlah hari raya, bihadil munasabah, pada acara tersebut, bihaitsu la yasma'uhunna rijal, yang mana kaum laki-laki tidaklah mendengarnya, tidak mendengar
syair-syair, puisi-puisi yang mereka lantunkan, yang mereka ucapkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma bainal halali wal haram, batasan yang halal dan yang haram, ad-dufu was-sautu fin nikah, yaitu rebana dan suara di pernikahan, ya. Mereka memukul rebana, mereka menyampaikan puisi-puisi. Rawahul khamsah illa Abu Dawud wa hassanahu Tirmidzi, dihasankan oleh al-Imam At-Tirmidzi. Qala Syaukani fi Nailul Awtar, berkata al-Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar, fi dzalika dalil, pada hal itu ada dalil, ala annahu yajuzu fin nikahi dharbul adfaf, bahwasannya di dalam pernikahan itu boleh untuk kemudian memukul, menabuh rebana, wa raf'ul aswat bi syai'in minal kalam, dan mengangkat suara. Mereka biasanya melirihkan suaranya kaum perempuan itu, tapi di sana pada acara itu mereka mengangkat suara mereka. Raf al-aswat, semacam ucapan atainakum atainakum, kita datangi kalian, kita datangi undangan kalian, dan yang semisalnya. Mereka menabuh rebana dan mereka mengangkat suara mereka. Maka tentunya tidak dilakukan di selain daripada acara tersebut. La bil aghani al muhayyijati lisurur, bukan dengan dendangan lagu yang membangkitkan keburukan, al mustamilah ala waswil jamal, yang mana mungkin ada di dalam liriknya itu menyifati kecantikan, wal fujur, keburukan, kenakalan, wa mu'aqaratil khumur, apalagi kalau kemudian ditemani oleh khamr, wa na'udzubillah. Fa inna dzalika yahrumu fi nikah kama yahrum fi ghairi, hal itu sebagaimana di selain pernikahan, acara pernikahan enggak boleh, demikian pula ketika pernikahan pun juga tidak boleh, ya. Kalau isinya itu adalah keburukan, liriknya itu adalah keburukan, pernikahan ataupun bukan pernikahan, maka itu tidaklah diperbolehkan. Wa kadzalika sairul malahi al muharramah, demikian pula hiburan-hiburan yang diharamkan di dalam syariat, ya. Dan kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hidup di zaman di mana banyak sekali permainan ataupun hiburan-hiburan, ya. Permainan-permainan demikian banyak, hiburan-hiburan demikian banyak, maka kita haruslah pandai-pandai senantiasa kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjatuh ke dalam permainan ataupun hiburan yang diharamkan oleh syariat. Ayatuhal muslimah, wahai kaum muslimah, la tusrifi fi syira'il hulli, janganlah kau berlebih-lebihan di dalam membeli perhiasan, wal akmisah, membeli busana pernikahan, gaun pernikahan, bimunasabati zawaj, fa inna hadza minal israf, itu adalah termasuk berlebih-lebihan. Alladzina Allahu anhu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akhbara annahu la yuhibbu ahlah, dan Allah taala kabarkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai pelakunya, tidaklah mencintai orang-orang yang berlebihan tersebut. Allah taala katakan wala tusrifu, dan janganlah kalian itu berlebih-lebihan. Pestanya subhanallah berlebih-lebihan, ya. 7 hari 7 malam katakanlah, ya. Yang diundang katakanlah ribuan, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian itu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Alaika bil i'tidal wa tarkil mubahat. Wajib bagimu untuk hidup ya, al-i'tidal, pertengahan ya. Dan meninggalkan untuk kemudian pamer ya. Untuk meninggalkan yang namanya pamer tersebut ya. Apa rahasianya dibolehkannya duf ataupun rebana dan tidak dibolehkan alat musik yang lainnya? Rebana, duf memang diperkecualikan dari larangan umum terkait alat musik. Ada dalil khusus yang membolehkan, dan sementara alat musik yang lainnya tetap pada keharamannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, rebana, duf dan tabel itu adalah gendang, sama-sama termasuk alat musik. Bedanya, rebana hanya ditutup kulit pada satu sisi. Rebana kulitnya hanya di satu sisi. Rebana seperti nampan yang diberi kulit pada satu sisi, ya, seperti nampan, dan kemudian ada kulit ditutup di satu sisinya. Sementara gendang menghasilkan suara yang lebih keras dan berirama kuat karena kedua sisinya itu tertutup. Gendang tertutup, ya, atas bawah tertutup, kedua sisinya tertutup dengan kulit. Tapi kalau rebana satu sisinya saja. Oleh sebab itu para ulama mengatakan rebana boleh, sedangkan gendang itu tidaklah boleh. Beliau juga mengatakan alasan gendang tidak boleh adalah karena bunyinya itu kuat. Bunyinya gendang lebih kuat, lebih mempengaruhi hati dibandingkan rebana. Ya. Itu sesuatu yang tidak bisa kita sangkal. Alat musik itu mempengaruhi hati kita, ya kan? Suaranya seruling, ya. Suaranya alat-alat musik tersebut, gitar, ya, mempengaruhi hati. Dalam aturan syariat, semakin sedikit pengaruh musiknya, maka akan semakin ringan hukumnya. Karena itu ketika syariat membolehkan rebana di dalam acara pernikahan, kita tidak boleh naik tingkat ke alat musik yang lebih berpengaruh seperti gendang ataupun lainnya. Bahkan untuk gendang pun tidak boleh, apalagi yang selainnya. Jadi tidak benar untuk kemudian dikiaskan, dianalogikan, oh itu kan rebana boleh, kemudian dianalogikan, dikiaskan ke alat musik yang lain. Katakanlah gitar, seruling, drum, dan seterusnya. Dalam syarah Mumti' beliau menegaskan, yang disunahkan hanyalah rebana, bukan gendang ataupun alat yang lain. Rebana itu hanya ditutup kulit di satu sisi, kalau gendang itu di dua sisinya. Suaranya lebih nyaring. Adapun alat musik yang lain seperti seruling, gitar, biola, dan semacamnya, piano dan seterusnya, organ dan seterusnya, semuanya itu adalah tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, la yakunanna fi ummati, akan ada di umatku aqwam, suatu kaum, orang-orang yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Rawahul Bukhari. Akan ada di umatku orang-orang, suatu kaum yang mana mereka itu menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamr mereka halalkan, demikian pula al-ma'azif, yaitu alat musik. Alat musik. Maka kesimpulannya, semua alat musik hukumnya adalah haram. Yang dikecualikan hanyalah rebana, duf, itu pun terbatas pada kondisi tertentu seperti pernikahan, seperti hari raya, bukan untuk sembarang hiburan
setiap hari menabuh rebana, bukan untuk sembarang hiburan. Terbatas pada kondisi tertentu. Tidak boleh mengkiaskan, menyamakan hukum alat musik lain dengan rebana, karena rebana itu ada dalil khususnya. Sedangkan alat musik yang lain kembali kepada tadi dalil umum. Kali itu adalah al-ma'azif, alat musik. Nanti akan ada yang menghalalkannya. Berarti itu adalah sesuatu yang diharamkan. Tapi nanti akan ada yang menghalalkannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang lain tetap dalam hukum asalnya, yaitu haram. Ya. Hukum asalnya kan haram. Rebana itu kan diperkecualikan. Itu pun pada situasi kondisi tertentu, terbatas, tidak sembarang situasi, tidak pada segala kondisi. Itulah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi permasalahan yang pertama tentang wali, yang kedua barusan adalah tentang seputar duf ataupun rebana. Dan ada sangkut pautnya tentang alat musik seperti yang kita ketahui. Maka alhamdulillah kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena masih banyak di sana yang kemudian mengingkari, masa diharamkan, masa tidak boleh. Padahal sudah jelas hadisnya. Riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan demikian, akan ada dari umatku yang menghalalkannya. Itu kan berarti haram, tidak diperbolehkan. Dan ternyata ada hadis khusus tentang dibolehkannya rebana, itu pun pada momen pernikahan ataupun perayaan hari raya. Permasalahan yang jelas, tapi berhubung kemudian bersinggungan dengan hawa nafsu, ya, bersinggungan mungkin dengan duit, ya, hingga akhirnya seseorang mungkin membela kemungkaran tersebut. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita tidak ragu-ragu mengatakan kalau hal itu adalah tidak diperbolehkan. Jelas, ya. Hal itu adalah diharamkan di dalam agama. Dan alhamdulillah kita pun juga tidak ikut-ikutan, ya. Kita tidak ikut-ikutan terkait hal tersebut, ya. Kemudian permasalahan berikutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'atul mar'ati li zawjiha. Ketaatan seorang perempuan kepada suaminya. Wa tahrimu ma'siyatiha lahu, dan diharamkan seorang perempuan, seorang istri itu membangkang, tidak taat kepada suaminya. Kata beliau hafizahullah taala, tajibu alaik ayatuhal mar'atul muslimah, wajib atasmu wahai perempuan muslimah, ta'atu zaujiki bil ma'ruf, untuk menaati suamimu dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, rawahu Ibnu Hibban fi sahihih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana seorang perempuan itu salat 5 waktu, salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap muslim, bagi setiap muslimah, 5 kali sehari semalam, dia jaga salatnya tersebut, waktunya, dia berusaha untuk kemudian menegakkan
setegak-tegaknya perkara salat tersebut, doa-doa yang dia baca, idza shalatil mar'atu khamsaha. Karena memang betapa agungnya perkara salat tersebut. Seseorang yang menegakkan salatnya, maka dia sedang menegakkan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seorang hamba untuk sabar dan untuk salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tidak Allah Subhanahu wa taala tuntut agar dirinya itu mencari solusi, berusaha, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersabar, untuk mengerjakan salat. Solusinya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Solusinya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan hantarkan kepadanya dengan sabar dan salat tersebut. Bila mana seorang perempuan itu salat 5 waktu, idza shalatil mar'atu khamsaha wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya. Maka disebutkan di sini oleh Nabi SAW di urutan yang kedua, wa hassanat farjaha, dia itu menjaga kehormatannya. Karena seorang perempuan, dia adalah pihak yang kedua daripada terjadinya perbuatan keji tersebut, daripada terjadinya wa na'udzubillah perbuatan zina itu. Dia adalah pihak yang kedua. Karena laki-laki yang nakal seperti seekor anjing, kalau kemudian dia berteriak maka dia akan pergi dan lari. Tapi kalau kemudian dia malah memanggilnya wa na'udzubillah, maka dia akan mendekat. Dia adalah pihak yang kedua daripada terjadinya perbuatan zina tersebut. Wa hasanat farjaha, dan dia itu menjaga kehormatannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ta'at ba'laha, dan dia taati suaminya. Ya. Apa yang diinginkan oleh suaminya, berusaha untuk dia lakukan. Wa ta'at ba'laha, dia taati suaminya. Inilah ciri perempuan ahli surga, ciri seorang istri yang kelak akan masuk surga. Maka kata Nabi SAW, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, dia akan masuk ke pintu surga yang dia kehendaki, melalui pintu yang dia kehendaki. Ada pintu yang berjumlah 8 tersebut, silahkan dia masuk lewat pintu yang mana dia inginkan. Maka ini kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya menjadi acuan setiap muslimah. Ya. Hadis ini, idza shalatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Jadi yang lainnya disebutkan dalam redaksi yang lain, wasamat syahroha, dan dia kerjakan puasa Ramadan. Dia kerjakan puasa Ramadan. Kemudian wa an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu limra'atin, tidaklah halal, enggak boleh bagi seorang perempuan, antasum wa zawjuha syahidun illa bi'idni, untuk kemudian dia itu berpuasa sedangkan di situ ada suaminya, kecuali seizinnya, kecuali suaminya sedang pergi, tidak ada di sampingnya, tapi suaminya ada, maka dia haruslah meminta izin untuk berpuasa. Dan di sini adalah puasa sunnah. Dia mau berpuasa Senin, dia mau berpuasa Kamis, puasa Senin Kamis, maka haruslah seizin suaminya, kalau suaminya itu ada. Demikian pula walaupun katakanlah untuk mengqadha puasa Ramadan, untuk mengqadha puasa Ramadan membutuhkan izin daripada suaminya, kecuali sudah tinggal 5 hari lagi Ramadan, dia punya hutang 5,
Ramadan 5 hari lagi, maka tidak wajib untuk kemudian meminta izin kepada suaminya. Karena sudah tidak ada hari yang lain, hanya tinggal 5 hari, hanya cukup 5 hari tersebut, tidak ada hari yang lain untuk mengqadha hutang puasanya tersebut. Tapi kalau puasa Ramadan di waktunya, bukan mengqadhanya, maka tentunya tidaklah membutuhkan izin suaminya karena memang dia harus berpuasa. Suaminya pun juga memaklumi, mengetahui kalau istrinya bakalan akan berpuasa. Kecuali ada udzur, maka istrinya tidaklah berpuasa. Wala ta'zan fi baitihi illa bi'idni. Dan tidaklah seorang perempuan itu memberikan izin di rumahnya memasukkan orang kecuali dengan seizin suaminya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulun ra'atahu ila firasyi." Bila mana seorang suami itu mengajak istrinya, falam ta'tihi, tapi ternyata istrinya tidaklah mau, tidak mendatangi suaminya tersebut, tidak mau, fabata ghadbanan alaiha, maka akhirnya di malam itu suaminya marah karena istrinya tidak mau diajak. La'anathal malaikatu hatta tusbih, maka hingga pagi malaikat itu akan melaknatnya. Ini tentunya yang sengaja tidak memiliki udzur istrinya tersebut. Berbeda kalau istrinya memiliki udzur, sedang sakit, kecapean, akhirnya tidak bisa menuruti keinginan suaminya tersebut. Wa fi riwayah lil Bukhari wa Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyihi." Tidaklah seorang suami itu mengajak istrinya ke tempat tidur, fata'ba alaih, tapi istrinya itu enggan, tidaklah mau, illa kana alladhi fis sama, kecuali yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sakhitan 'alaiha hatta yardu anha. Allah murka kepadanya hingga suaminya itu meridhoinya, hingga dia meminta ridho daripada suaminya tersebut. Wa min haqqi zauji ala zaujatihi an takuma bi riayati baitihi, dan termasuk hak seorang suami atas istrinya adalah seorang istri itu memperhatikan urusan rumahnya. Wa alla takhruj minhu illa bi idni, tidak keluar dari rumah kecuali seizinnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Dia bertanggung jawab terkait urusan yang ada di dalam rumah tersebut. Dia memiliki tanggung jawab kepada yang menghuni rumah tersebut. Wa min haqqihi 'alaiha, dan termasuk hak suami atasnya, antakuma bi amalil bait, dia kerjakan pekerjaan rumah, wala tuhwijuhu ila jalbi khadimah, tidak kemudian memaksa suami untuk merekrut, mencari pembantu, yataharraj minha, yang mana membuat suaminya terganggu, wa yata'arrad bisababiha lil khatar fi nafsi wa auladihi, yang menyebabkan keburukan, entah itu terhadap suaminya atau terhadap anak-anaknya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fasalihat," perempuan-perempuan yang salihah, qanitat,
mereka itu taat, hafizatun lil ghaib, mereka menjaga kehormatan diri-diri mereka tatkala suaminya tidaklah ada, bima hafizallah, oleh karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan bisa menjaga diri, seorang suami bisa menjaga diri, semuanya bisa menjaga diri, semuanya adalah karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afaf, kehormatan, kesucian. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, ketakwaan, kehormatan, kesucian dan kecukupan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 34 itu, yaqtadhi wujuba ta'atiha. Konsekuensinya adalah wajib untuk menaatinya. Seorang istri menaati suaminya. Ta'atiha li zawjiha mutlaqan, secara mutlak, min khidmatin, memberikan pelayanan, wasafarin ma'ahu, bersafar menemaninya, wa tamkin lahu, melayani, ya, wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir itu beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, mengatakan, la yasihu at-tafriq baina syarifah wa dani'ah wa faqirah wa ghaniyah. Tidaklah benar bila mana kemudian dibedakan. Ya, mungkin seorang perempuan itu memiliki kedudukan atau perempuan biasa. Mungkin keluarganya ya memiliki kedudukan atau keluarganya itu keluarga yang biasa-biasa. Wa faqirah wa ghaniyah, ataupun perempuan tersebut itu fakir ataupun perempuan tersebut itu kaya. Tidaklah benar untuk kemudian dibeda-bedakan. Fahadi asrafu nisa'il alamin. Maka inilah seorang perempuan yang demikian mulia, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adakah yang lebih mulia daripada beliau Fatimah radhiyallahu taala anha, padahal ayahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat takhdumu zaujaha, adalah beliau radhiyallahu taala anha itu melayani suaminya, membantu suaminya. Bahkan datang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diberikan pembantu, ya. Tapi tidak dikabulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah diajarkan yang lebih bermanfaat daripada itu, diajarkan yang lebih baik daripada itu, yaitu untuk berzikir sebelum tidur, mengucap subhanallah, mengucap alhamdulillah, mengucap Allahu akbar masing-masing 33 kali, kecuali yang takbir Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada seorang pembantu, ya. Itulah yang dibutuhkan oleh setiap perempuan. Jangan lupa sebelum tidur untuk berzikir, bertakbir, bertahmid, bertasbih, ya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putri tercinta beliau sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu taala anha, putri yang demikian dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai ada yang lebih baik, maka tentunya sudahlah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian, ya. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini secara umum terkait 3 poin. Poin yang pertama tentang kewalian, poin yang kedua tentang rebana dalam perayaan pernikahan,
Dan yang ketiga tentang taat kepada suami. Kalau ada pertanyaan, ada tambahan, dipersilahkan. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mendatangi acara pernikahan yang ada musiknya? Seperti yang kita ketahui, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangi acara pernikahan itu adalah hak saudara kita, ya, yang hendaknya kita tunaikan. Bahkan kalau dia tidak mendatangi acara tersebut, itu dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk hak saudara kita yang harus kita tunaikan. Salah satunya adalah memenuhi undangannya. Ya mungkin tentunya undangan tersebut diharapkan itu adalah undangan yang terakhir terkait pernikahan fulan ataupun fulanah tersebut, ya. Sekali seumur hidupnya, maka hendaknya hak saudara kita itu kita tunaikan. Bagi yang tidak mendatanginya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya itu bukan sesuatu yang ringan, bukan seperti undangan biasa. Itu bukan undangan sebatas undangan makan, ya. Bukan sebatas undangan pengajian, katakanlah. Itu bukan sembarang undangan. Itu adalah undangan yang harusnya kita tunaikan, ya. Kemudian berkaitan tentang kalau kemudian ada musiknya, ya. Seperti yang kita ketahui, kalau di sana ada kemungkaran, maka ya akhirnya hukumnya tidaklah wajib. Kalau ada kemungkaran, hukumnya tidaklah wajib. Kalau tidak ada kemungkaran, wajib kita untuk mendatanginya. Terus bagaimana kalau ada kemungkaran tersebut? Hukumnya tidak wajib, dan kita pun bisa memilih waktu untuk mendatangi acara tersebut. Sebelumnya mungkin ketika akad, ya. Setelah akad langsung dia hadir ketika akad, setelah akad dia pulang, karena nanti 1 jam lagi, 2 jam lagi ada acaranya, ya. Sebelumnya ataupun setelahnya, ya. Setelah selesai baru dia datang, ya. Setelah selesai acara pernikahan, sudah mungkin kukut, ya, soalnya sudah nggak ada, barulah kemudian dia datang. Tetap berusaha untuk mendatangi, tetap berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan kawannya atau temannya tersebut, ya. Dan terkait pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan yang berat, ya. Bagaimana hukum yang rajih berkaitan dengan wali dari anak hasil zina meskipun ayah biologis menikahi perempuan yang dizinai tersebut, wa na'udzubillah. Inilah min su'am al-ma'siyah. Inilah diantara keburukan kemaksiatan tersebut. Apalagi itu adalah perbuatan zina, wa na'udzubillah. Dia merasakan pedihnya, ya, dia merasakan pedihnya, belum sempat menikmati sudah merasakan kepedihannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan anak keturunan kita. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Tidak ada di baliknya kecuali penyesalan, tidak ada di baliknya kecuali kesedihan, ya.
terkait hukum yang rajih, wallahu ta'ala alam ya. Nanti coba saya pelajari kembali ya. Berkaitan tentang hal tersebut. Yang paling kentara itu adalah karena malu ya kan. Biasanya karena malu. Masa ayahnya sendiri enggak menikahkan, akhirnya terpaksa untuk kemudian menikahkan. Padahal dahulu wa na'udzubillah, anak itu lahir adalah karena perbuatan zina laki-laki dan perempuan tersebut. Wa na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah. Di RT kami ada grup ibu-ibu yang rutin berlatih rebana. Sesekali tampil acara warga, di acara warga atau lomba antar RT. Sikap apa yang seharusnya kita lakukan? Bila mana tidak ikut maka dikatakan kurang bersosialisasi. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Paling tidak walhamdulillah kita mengetahui secara persis duduk perkaranya, ya kan? Duduk perkaranya kita walhamdulillah mengetahui secara persis. Dibolehkan rebana, itu pun rebana bukan diteliti dulu rebananya tersebut. Ternyata ada lonceng gemerincingnya, berarti nggak boleh. Oh ternyata bukan rebana tapi gendang, ya, karena kulitnya di kedua sisinya. Itu jelas berarti nggak boleh. Duduk perkara yang kita alhamdulillah mengetahui. Kalaupun itu rebana diperbolehkan, maka tidak boleh tadi acara warga, lomba, ya, diperbolehkan di perayaan pernikahan, perayaan hari raya, itu saja. Adapun acara selain daripada itu kembali kepada asalnya, kalau hal itu adalah tidak diperbolehkan. Paling tidak, poin yang pertama kita telah mengetahuinya. Hal itu tidak diperbolehkan. Terus nanti bagaimana? Ya, itu tergantung kepada kita bagaimana menyikapi hal tersebut, ya. Itu hanya katakanlah sekedar ucapan manusia, ucapan yang tidak mengenakkan dirinya. Yang penting kan dia tidak membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Walaupun banyak manusia yang tidak suka kepadanya, tapi paling tidak dia tidak membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Tuduhan-tuduhan, ya, fitnah-fitnah namanya juga hidup di tengah-tengah manusia. Di baliknya ada pahala, ada ganjaran kalau kita bersabar. Seperti kata Nabi SAW, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, wa yasbir ala adahum, bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Ya, itu adalah lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Itu hanya sekedar ucapan manusia, memudar dengan beriringnya waktu, berjalannya waktu memudar tuduhan-tuduhan tersebut, ya. Dan kita tetap berkomunikasi, ya kan? Kita ketemu, ketika berbelanja ketemu, ketika lewat ketemu, ya. Kalau kemudian dikatakan kurang bersosialisasi, maka itu tidaklah benar, kecuali memang kita kurang bersosialisasi, ya. Tidak pernah menyapa mereka, tidak pernah bertegur sapa, mengobrol dengan mereka. Kemudian yang kedua, apabila suami melarang datang ke kajian dan kami menaatinya dengan berat, bagaimanakah penjelasannya? Konsekuensi apa yang kami dapatkan? Apakah hal ini termasuk taat kepada yang ma'ruf? Ini tergantung, ya. Suaminya melarangnya karena apa? Ya. Ke kajian mungkin
Pakai minyak wangi ya jelas dilarang oleh suaminya. Ya. Kekajian mungkin bertabarruj mungkin ya, tentu dilarang oleh suaminya tersebut. Berangkat ke kajian sedangkan mungkin pekerjaan rumah belum dia selesaikan. Ya. Berangkat ke kajian mungkin ya, belum ada makanan untuk suaminya. Ini karena apa? Lantaran apa suaminya tersebut itu menghalanginya. Kalau kemudian dihalangi dan ternyata sudah dia tunaikan hak suaminya, maka dia meminta penjelasan kepada suaminya. Kenapa kok dilarang? Bukankah ini kebaikan? Kalau saya semakin soleha, manfaatnya juga kembali kepada dirimu, kau yang merasakannya, ya, kebaikannya kepadamu, kepada anak-anakmu, ya kan? Kenapa dia melarang? Dijelaskan manfaatnya juga akan didapatkan oleh suaminya tersebut. Kalau dilarang, saya ingin belajar apakah engkau memiliki solusi, ya, saya ingin belajar solusi apa yang bisa engkau tawarkan, ya, agar aku bisa belajar. Kita ini hidup harus belajar, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dia tetap menasihati, berbicara yang sopan, yang baik kepada suaminya tersebut. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Ya. Karena kalau kebaikan dilakukan oleh banyak orang kan itu sebuah kebaikan. Ya. Kalau akhirnya suaminya meridhoinya, suaminya juga mendapatkan ganjarannya, mendapatkan pahalanya. Maka tetap disampaikan, dinasihati terus. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Bisa untuk langsung menyembelih Ismail, ya kan? Tapi ya meminta persetujuan terlebih dahulu. Saya pengen ngaji gimana suamiku, ya, agar keberkahan itu dirasakan oleh mereka, keberkahan itu masuk ke dalam rumah mereka karena mereka hidup dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung tidak ada pertanyaan lagi, ya, mungkin cukup kami mengucap jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kehadirannya, atas perhatiannya, ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.